sangat wajar. Sampai ada bahasanya, bakal pengen jadi kepala kesel sih, mana be Mark Benning ketua MKKS. Itu teman-teman kepala sekolah itu ya kasar kepincut begitu ya, menjadi struktural. Menurut Pak Didin itu apa yang menjadi penyebab utama mereka itu? Saya baru kaget kemarin loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Kaliganda Radar Cirebon kali ini alhamdulillah telah hadir di ruang podcast Pak Didin Jainuddin sebagai Ketua MKKS SMP Negeri Kabupaten Cirebon dan juga sebagai Kepala SMP 1 Sumber. Terima kasih Pak Didin sudah hadir di podcast Kaliganda Radar Cirebon. Kita mulai saja nih Pak. Ya boleh, Didin, boleh. Obrolan kita. Ini mungkin baru masuk ini ya tanggal 13 ini ya 13 kemarin. Ini secara keseluruhan oleh pemerintah juga di hari pertama masuk untuk siswa setelah liburan Lebaran kemarin dan ditetapkan 100% tatap muka PTM ya. Mungkin seperti apa Pak gambaran hari pertama masuk ini khususnya di SMP 1 Sumber dan umumnya di Kabupaten Cirebon? Ya. Jadi begini Kang Aras, sebenarnya sih keinginan 100% itu wising bengen gitu, wising bengen. Sekarang karena legalitasnya baru sekarang. Baru sekarang ya. Alhamdulillah. Tadi pagi saya barusan juga kan mengawali dengan kegiatan halal bihalal tatap muka 100%, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Luar biasa. Karena mereka seolah-olah menemukan sesuatu hal yang baru lagi yang sempat hilang, Artinya di situ ada guyonan, ada ya canda tawa, ada sampai karena tadi kan memang diawali dengan kegiatan halal bihalal dulu, kemudian salam-salaman, kemudian sampai barangkali karena ini sudah terganjal beberapa hari yang semula rencananya tanggal 9 sampai tanggal ini, makanya kami di SMP 1 Sumber sih langsung saya gaspol kan karena memang kita persiapannya dari awal sudah, sehingga hari Kamis ini itu sudah jreng sudah mulai belajar. Iya. Jadi kalau memang ini Pak, setiap pertama masuk itu memang agendanya cuma salam-salaman atau halal bihalal ya? Atau tidak ada kegiatan pembelajaran? Ada, tapi diawali dari itu dulu. Tetap ada. Tetap ada, hanya kegiatan mengajarnya. Kalau istilah di olahraga sih pemanasan dulu pemanasan dulu dari mulai ya kita coba merapikan dulu kesiapan masalah sarana prasarana dan lain sebagainya. Meskipun barangkali ya belum 100%, tetapi mereka sudah mulai ada pendataan tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan, meskipun belum 100%, saya bilang belum 100%. Mungkin kayaknya sih 100%-nya sih mulai jrengnya karena Seninnya kebetulan libur juga. Iya. Mungkin Selasa, karena kebetulan di SMP 1 Sumber itu kan sudah 5 hari sekolah. Iya. Jadi hanya sampai dengan hari Jumat. Dan itu saya membaca cukup antusias anak-anak, luar biasa. Untuk hari pertama masuk itu? Untuk hari pertama artinya. Jadi sebenarnya sekarang itu udah ini ya Pak, pemerintah kan sudah menerapkan jadi bukan hanya sebagai pandemi tapi endemi ya. Ya, insyaallah. Kan? Sudah ada perubahan itu. Jadi kita harus berkawan, kita harus menyesuaikan diri dengan situasi COVID-19 ini. Ya. Itu. Makanya tadi juga saya pesankan, saya tekankan bahwa terlepas dari adanya isu-isu virus yang baru dan segala macam, pola hidup bersih dan pola hidup sehat itu yang diutamakan. Tidak ada virus segala macam, kita harus mencoba menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Makanya dari itu diawali dari kegiatan di dalam dulu di sekolah sebagai tempat edukasi, supaya paling tidak di rumah pun juga mereka sudah terbiasa. Jadi dalam artian begini Pak Didin, jadi untuk pembelajaran di SMP 1 Sumber khususnya itu sekarang sudah normal kan? Sudah normal. Mengenai jumlah siswa yang satu kelas, mengenai jam pelajaran. Jam pelajaran juga sudah utuh. Seperti sebelum terjadi pandemi berarti. Jadi sudah utuh. Cuma sekarang mungkin ada yaitu broadcast itu kan, protokol kesehatan, ada cuci tangan, masker, jaga jarak dan sebagainya. Kalau itu pasti. Pasti ya. Kalau itu pasti. Hanya pembedanya itu.
Bahkan ini jadi sudah sesuatu hal yang sudah merupakan kebiasaan sudah. Saya berharap ini kan sudah merupakan otomatisasi sudah. Iya. Ada tidak adanya pandemi, ada kegiatannya COVID ya. Mereka sudah harusnya begini loh hidup sehatnya. Yang mereka lakukan selama di sekolah. Iya. Di antara dengan menjaga kesehatan Menjaga itu kesehatan, kemudian cuci Pola tangan, hidup sehat pola gitu hidup sehat sampai dengan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Kalau menarik ini Pak, kemarin itu kan sempat 2 tahun katakanlah kita belajar secara online gitu ya, secara daring. Iya. Nah itu kalau evaluasi nih, ini kan sudah kembali kepada tatap muka. Misalnya kalau yang 2 tahun itu tuh, apakah emang sekarang itu kan teknologi sudah berkembang Pak? Iya. Apakah memang bisa memungkinkan, maksud pembelajaran dengan secara Zoom meeting online itu diterapkan di kita maksudnya? Khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon misalnya. Ini hanya untuk menarik ini ya Pak, mengevaluasi dari 2 tahun kemarin. Kalau mungkin sih mungkin, Angras, tapi belum saatnya. Kan harus bertahap. Iya. Kita saja yang di daerah perkotaan di kabupaten, misalnya dengan fasilitas yang lengkap, yang mumpuni, Disumberin maksudnya di satu sumber sumber ya, masih ada kendala dan hasilnya tidak maksimal. Hasilnya tetap tidak maksimal. Makanya dari itu ya memang butuh waktu. Jadi bahan ajar yang disampaikan oleh guru kepada siswa ini belum efektif atau belum tepat. Ini maksudnya siswa itu belum sepenuhnya bisa menerima Ya karena bahan ajar yang disampaikan oleh guru. kalau menerima melalui sih mungkin online bisa, hanya kita kan mengontrolnya sulit. Mengontrolnya sulit. Kita kan tidak tahu bahwa bocahku ning umahku belajar orang langsung orang kita kan tidak tahu. Tapi kalau dari evaluasi misalnya tentang ujian atau evaluasi seperti itu ada ini nggak Pak? Mestinya perkembangan siswa dengan sistem belajar di rumah atau online itu bisa menunjukkan KKM. Kalau ini kan KKM kan mungkin tercapai ya. Ya kalau kan? KKM sih tercapai lah, tetapi paling tidak yaitu punten saya bilang. Anak guru baik ketika ada gurunya saja, bocah masih ogah-ogahan. Apalagi tidak ada gurunya. Tetapi bagi anak yang memang mendalami itu juga tidak banyak. Paling prosentasenya kecil, sekitar 10% lah. 10% yang bisa menikmati yang dengan bisa cara pembelajaran itu karena memang di samping karakter juga mungkin pembiasaan di rumah dan lain sebagainya. Lingkungan orang tua. Orang tua. Kan itu sangat mempengaruhi. Sekarang bisa dibayangkan orang tuanya sibuk, orang tuanya tidak ada di rumah, sementara pembelajarannya online. Tidak bisa ada yang mengontrol langsung. Iya. Ini kan juga suatu hal yang masalah juga. Iya. Ya mudah-mudahan kemarin hanya ini aja Pak ya. Ya. Kita kembali ke tatap muka. Saya sih berharap lebih apa ya? Ya secara psikologi juga ketika bertemu dengan guru, dengan siswa begitu kan. Iya. Kita kan akan hidup kembali begitu kan, bukan hanya lihat di laptop begitu kan. Iya. Jadi keterpaduan emosionalnya lebih terbangun mungkin. Ada yang lebih penting unsur sosial. Unsur sosialnya kalau dengan ketemu langsung kan bisa terbentuk langsung. Ini kan tidak. Kemarin hilang unsur sosialnya. Hilang unsur sosialnya. Artinya kan seolah-olah kan ya padewek-dewek. Iya. Untuk beberapa bulan ke depan mungkin Juni-Juli ini kan penerimaan siswa baru Pak ya. Secara umum bagaimana penerimaan siswa baru khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon? Sebenarnya dengan tatanan yang kemarin itu sudah mulai agak bagus. Artinya tujuan pemerintah PPDB itu kan bukan menyamaratakan sih, artinya paling tidak satu sekolah dengan sekolah lain itu kan tidak ada ketimpangan. Jadi bahasanya sih sebenarnya target pemerintah itu sudah tidak ada lagi sekolah yang favorit untuk di negeri nih. Tidak ada lagi favorit karena berdasarkan kan zonasi. Nah, dengan adanya perubahan yang tahun kemarin bahwa dihapuskannya domisili, surat domisili, keterangan domisili itu malah lebih bagus lagi sekarang. Artinya jangkauan yang diharapkan di zonasi itu bisa lebih luas karena acuannya adalah acuan kependudukan murni asli dengan menggunakan NIK. Ini kan tidak bisa dibohongi, tidak bisa dibohongi, sehingga dengan adanya itu sekarang kondisi sekolah hak orang
tidak mampu, orang yang ini sudah terakomodir. Ya. Sehingga sekarang ini kondisi sekolah sudah lebih mengarah kepada pelayanan kepada masyarakat sekitar. Meskipun masih ada kuota-kuota yang dari unsur jalur prestasi segala macam, tapi paling tidak kita sudah mengakomodir warga masyarakat sekitar sekolah, sehingga sudah tidak ada lagi orang gigit jari rumahnya dekat, tetapi Tidak untuk bisa. sekolah Susah. di sekitar itu dia agak susah karena ada banyak faktor. Nah, jadi secara umum regulasi atau aturan-aturan tentang penerimaan siswa baru untuk 2022 ini hampir sama dengan Hampir sama tahun kemarin. hampir sama dengan Iya. tahun kemarin. Tentang Saya donasi, lihat. tentang Iya. afirmasi, tentang warga Ada miskin dan kuotanya. sebagainya ada. Ada kuotanya. Jadi, nah sekarang Terakomodir. sudah ada ini nggak Pak? Maksudnya obrolan atau rapat-rapat terkait masalah itu? Apakah sudah ditetapkan misalnya tentang Sudah. perbubnya misalnya kan atau Sudah ada kemarin kita rapat awal sudah mengerucut, tinggal barangkali nunggu keputusan rapat pleno yang dihadiri oleh beberapa stakeholder. Iya, iya. Karena ini kan baru rancangan dinas pendidikan saja. Nah, nanti ketika kita sudah mengundang Komisi 4, mengundang Dewan Pendidikan, itu kan nanti akan berkembang akan berkembang, baru nanti kita bakukan dengan dibuatlah nanti peraturan bupati tentang PPDB di Kabupaten Cirebon. Iya. Ini Pak, apa namanya celah-celah untuk mengakali gitu kan dengan adanya sistem zonasi setiap tahun juga mungkin dari teman-teman kepala sekolah juga mungkin tahu ya. Misalnya nih katakanlah image sekolah favorit apa itu kan masih ada di benak orang tua masyarakat. Misalnya SMP 1 Sumber itu tidak bisa disamakan dengan SMP 1 Susukan misalnya kan. Itu kan image walaupun tidak ada grade ya, 1 2 3 dan sebagainya. Akhirnya orang-orang yang ada di pinggiran yang mungkin orang tuanya berpikir modern dan menganggap ada image, ada grade 1, grade 2 akhirnya memaksakan kehendak misalnya kan. Di antara misalnya katakanlah dia jauh-jauh hari kelas 1 kelas 2 sudah mempersiapkan misalnya kan untuk katakanlah titip kakak misalnya kan di kelurahan Sumber misalnya. Itu gimana tuh Pak? Kalau kami sih gini di lingkungan kepala, kalau kami sih normatif saja, sesuai aturan saja. Selama dia bisa menunjukkan Kakaknya ada, dia ada domisili bukti di fisik tertulis dan segala macam, kenapa enggak? Iya. Itu kan termasuk kecerdasan dan kecerdikan. Iya. Kalau saya lebih sederhana lagi Kang Ras, yang bocah pengen sekolah aja. Iya. Kenapa sih dipersulit? Kalau saya sederhana itu. Jadi normatifnya ketika persyaratan kakaknya terpenuhi, dia berada di lingkungan itu dengan kayak Google Map gitu kan, terpenuhi ya sudah. Nggak ada masalah. Walaupun secara pribadi saya tahu bahwa orang ini di tinggalnya di Wongono. Kepetakan misalnya kan. Itu kan Iya. Kalau saya dengan teman-teman bahasanya itu bukan ranah kita lah. Ranah kita. Biarkan yang lain, yang penting kalau karena saya juga kan harus memberikan pembinaan penjelasan kepada teman-teman yang bertugas nih. Saya kadang-kadang bertanya, Pak, nanti bagaimana? Kamu nggak usah mikirin bahwa itu dari mana Yang penting sepanjang itu memang terpenuhi, persyaratannya ada dan memang bisa dibuktikan kebenarannya, nggak usah dipersulit. Biarkan kalau secara hukum itu pemalsuan segala ya bisa anak bagiannya. Ada ketika dia kakaknya dipalsukan ya urusannya dicapil. Iya, silakan ada. Silakanlah. Aparat lah begitu kan ya yang melakukan itu secara administrasi ya. Iya. Ini walaupun masih dalam isu pendidikan ya, Pak Didin itu kan selain sebagai ketua MKKS dan juga sekarang kepala SMP 1 Sumber, perannya kan di luar kan banyak Pak. Maksudnya di luar secara formal kedinasan. Misalnya tentang saya dapat isu ketika ada posisi kosong salah satu sekolah misalnya kan kayak kemarin kan baru diisi apa ya. Itu bagaimana peran dari katanya ada rekomendasi atau semacam surat KTBLC atau apalah dari MKKS untuk seorang calon kepala sekolah atau cakep gitu kan. Itu gimana isu-isu itu seperti berkembang di luar itu Pak? Ya ini cukup menarik. Kalau kami yang di dalam sih Angga saya ketawa saja. Tapi masyarakat berpendapat begitu wajar. Sangat wajar. Sampai ada bahasanya bakal pengen jadi kepala kesel sih mana Mark Benning ketua MKKS. Itu ada begitu. Saya isu begitu kan dari teman-teman wartawan dan sebagainya kan begitu.
saya di podcast Kaligana ini coba Pak Didin jelaskan Iya, seperti iya. apa mekanismenya. Kalau dalam aturan kan hanya Dewan Pendidikan, Iya, Dinas Pendidikan iya, mengajukan iya, ke iya, iya. BKSDM gitu kan. Makanya saya bilang kemarin dengan teman-teman di bidang PSMP, saya bilang kita harus mendesain formula supaya orang sudah tidak berpikiran begitu lagi. Sekarang, punten, ketika kita mengadakan seleksi dengan mekanisme seleksi langsung, seleksi terbuka, seleksi manual, ini kan masalah. Kenapa? Karena penetapannya juga kan pajari kita. Iya, masih subjektif Masih ya. subjektif. Sekarang ini kan kita mencoba mendesain kira-kira tidak bisa ditembus oleh siapapun. Kan bahasanya kan Iya, begitu. tidak bisa diakali lah. Tidak bisa diakali. Makanya saya kemarin mengapresiasi yang hasil seleksi yang kemarin nih Angras yang 24. Ini sudah full semua Pak? Udah terisi ya? Belum. Oh, masih ada belum. peluang? Masih ada daftar tunggu. Enggak, sekolah yang kursinya masih ada enggak? Masih ada sampai 2023 karena kita kan sudah mengkalkulasi. Enggak, untuk ini yang SMP apa namanya 80 SMP sudah terpenuhi kan? Sudah terpenuhi sekarang. Jadi tidak ada yang pejabat tidak atau PLT. tidak ada yang PLT, hanya kemarin ada kebetulan SMP Losari 1 itu kepala sekolahnya mengajukan pencalonan kuwu, kemudian pensiun muda, kemudian Oh, sekarang nggak bisa itu Pak ya? nggak bisa. Dia ini dulu lolos butuh tak apa enggak ya? Iya, nggak bisa. Akhirnya kan PLT Dia sekarang. harus mengundurkan diri Harus dari mengundurkan diri. PNS. Iya. PLT sekarang baru. Tetapi ini kan tinggal nunggu waktu saja karena calonnya kan sudah ada. Sudah ada. Berapa Pak yang daftar tunggu sekarang? 8. 8. Tinggal 8. Kalau saya malah asumsi Habisnya sampai tahun berapa Pak? sampai 2023. Kita sudah hitung kalkulasi. Kalau saya malah pengennya tadinya sederhana. Jadi tahun depan udah habis semua 8 ya? Habis. Makanya sebenarnya kalau dinamika pencalon kepala sekolah itu tidak sesederhana itu, Kang Ras. Kita kan harus kalkulasi dulu. Iya. Berapa yang akan pensiun sampai 2025 misalnya. Kemudian kebutuhannya berapa, anunya berapa. Dan itu harus kita siapkan. Kemarin itu sebenarnya sudah sangat bagus nih. Pertama, tidak ada seleksi tulis. Tidak ada. Jadi masing-masing kepala sekolah itu mengajukan karir yang prestasi yang dia apa dapatkan. yang dia bisa memberikan apa? Dia begitu bisa kan? memberikan apa? Buktinya mana? bukti. Dan itu ada skornya. Iya. Jadi kemampuan dia itu apa begitu? Apa misalnya saya Iya. pernah ikut pelatihan Sehingga saya bisa diadu sama teman-teman yang lain gitu. Iya. Dan itu kan tidak bisa dibohongi. Yang ada bukti fisiknya. Iya. Ada bukti fisiknya, skornya ada. Iya, ada. Dari mulai dia jadi wakasek, skornya ada berapa. Dipertanggungjawabkan itu, Pak. Iya, dengan surat keputusan kepala sekolah. Oh, dia pernah jadi guru inti. Dia pernah ikut diklat misalnya bidang studi apa, ada buktinya. Ada jamnya, ada kalkulasi nilainya. Nah, setelah itu didapatlah urutan ambil skor tertinggi berdasarkan butuh pira kita, butuh selawe, ya potong selawe dari Ada skor passing tertinggi, grade-nya, Pak, ya? selesai perkara. Iya. Pak bisa nggak yang bawah ke atas? Nggak bisa, karena ada bukti fisik dan itu ada verifikasinya. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Ketika ada yang menggugat bahwa saya pengen tahu, coba si A ini kenapa kok dia bisa masuk? Nah, enggak. Ini nilainya, ini bukti. Bisa secara pendukungnya. transparan kelihatan ya, Pak? Transparan dan bisa lihat siapa saja. Jadi peranan dalam rekrutmen calon kepala sekolah itu sebenarnya MKKS itu tidak masuk dalam Enggak. normatif Enggak. persyaratan, tidak ada. Enggak ada. Atau memberikan masukan secara informal kepada kepala daerah, BKSDM atau kepala Tidak dinas. ada, hanya memberikan saran. Contoh, sekarang ketika penempatan Saran ke kepala dinas. ke kepala dinas, kan ada Baperjakat Dinas Pendidikan nih. Iya. Sampai contoh, punten. Sekarang yang mudah-mudahan sih insya Allah bisa dilaksanakan seterusnya nih. Saya membaca kepala sekolah yang dekat dengan pejabat, yang dekat dengan ini, akan dengan mudahnya, oh saya minta ditempatkan di itu, minta dapatkan di ini, minta dapatkan. Ini kepala sekolah yang baru nih. Yang baru, Iya, kita iya. bicara yang baru, Iya. kita bicara yang baru. Wah, ini kan kurang sehat. Artinya kalau bangsa saya yang tidak punya backing, tidak punya kan cukup repot juga. Polosan lah begitu. Polosan begitu. Akhirnya kita desain, kita rumuskan dengan teman-teman, muncullah sebuah Formulasi. inovasi formula yang
eh, eh, penetapan pengangkatan kepala sekolah priben namun berdasarkan usia. Kan tidak bisa dibohongi Iya, usia. iya. Delang ben nipe. Iya. Semakin dia usianya tua, Tua semakin cepat. semakin cepat. Semakin cepat dengan pertimbangan kan masa berlakunya juga kan Kayak naik haji begitu naik ya. haji. Akhirnya dan ini disepakati alhamdulillah. Sekarang tidak perlu lagi rekomendasi dari Iya. punten teman-teman yang punya kewenangan, punya kepentingan. Iya. Karena apa? Kok bisa diangkat duluan sih? Padahal kan Diterima Pak itu Pak? Usulan dari- alhamdulillah dan sudah dilaksanakan. tentang ketentuan umur yang lebih tua Iya, diutamakan sekarang itu. dilaksanakan. Jadi kan enak. Ana waktu Iya. Ana waktu karena apa? Dulu itu penetapan calon kepala sekolah tidak berdasarkan ranking. Jadi siapa be Kang Park ya Iya. lebih dulu. Alhamdulillah sekarang berjalan. Sudah diterapkan apa ya? Nah di luar itu juga kan orang sudah juga ini Pak, apa namanya, tidak pernah lepas dari isu-isu tentang politik uang misalnya Ya, atau apa ya, namanya ya. adat ketimuran lah Ya, begitu kan. ya. Ya selama ini di samping dia harus lolos ke cakep, terus penentuan dia mau sekolah di mana, favorit atau bahasanya tidak ada, tapi kan ketika dia berdomisili di desa A, dia pengennya kan kepala sekolahnya di desa itu kan, Ya, misalnya kan ya. di kecamatan itulah. Ya. Itu ada nggak Pak isu-isu yang maksudnya bagaimana Pak Dindin itu membantah isu atau rumors yang dari luar tentang Ya, bayarlah gitu bahasanya. gini Praktisnya Mas. apa? Jadi kepala sekolah itu harus mengeluarkan uang gitu. Gini. Yang kemarin kita bicara yang kemarin lah. Iya. Kalau yang dulu-dulu sih, Iya. yang kemarin itu clear, sangat clear. Objektif, transparan. Objektif, transparan, sangat clear, sangat clear. Saya tahu dari awal, sangat clear. Nah, termasuk ketika satu teman atau ada orang yang barangkali pengen ditempatkan di satu sekolah yang sesuai dengan So, pilihan dia. keinginan. Iya. Sekarang ini kita ini punya penilaian kinerja kepala sekolah. Iya. Punya penilaian kinerja kepala sekolah dan di bawahnya itu ada rekomendasi. Contoh, saya ketika nilai PKKS-nya 94, Itu yang nilai apa Pak? tim Dari? ada pengawas, ada dinas pendidikan, tim itu 5 orang. Sumpah kepala sekolah dinilai Semua kinerjanya. semua dinilai. Ketika saya nilainya misalnya 94 dengan kualifikasi sangat baik, Iya. sangat memuaskan, maka saya berhak menduduki jabatan sekolah-sekolah tipe A. misalnya. Secara otomatis. Ada rekomendasi. Iya, secara otomatis itu di dalam ketentuan begitu. Jadi ketika Tidak saya bisa dibantahkan ini. nggak bisa. Ketika saya, loh kenapa Didin misalnya dapat di SMP 1 sumber Iya. misalnya, ya tinggal dikebet bae dokumennya. Ki penilaian kinerja kepala sekolah, saya ini, Iya. iya kan. Dan ini punten, ya kita bicara Sudah dijalankan itu Pak? dijalankan, kita bicara ketika masa lalu lah. Iya. Saya kan cukup pahit ketika berhadapan juga dengan tim yang pemeriksa, tim KPK juga justru kuncinya itu. Karena saya diduga kan Oh sempat ikut diperiksa Pak ya? Iya, kan zaman dulu tuh. diduga kan gratifikasi. Iya. Saya bilang, saya tidak pernah mengeluarkan sepeser pun saya bilang. Dalam berkarir pemindahan dari misalnya dari Susukan Lebak 2 ke Lemabang, dari Lemabang ke Sumber nggak ada. Saya untungnya membawa dokumen itu Kang Ras. Dan mereka akhirnya, oh jadi begini Pak, di dinas pendidikan begini saya bilang. Tapi di luar itu Pak ya, mohon maaf saya potong. Misalnya Bapak itu kan sudah, maksud katakanlah itu kan ada penilaian kinerja masing-masing kepala sekolah yang bisa menjadikan salah satu acuan kenapa si kepala sekolah itu ditempatkan di daerah itu. Iya. Tapi bisa jadi kan di luar itu, maksudnya di luar itu ada kesepahaman atau kesepakatan tentang sesuatu misalnya antara kepala daerah atau kepala dinas dengan personal. Artinya gini, ini kan tadinya munculnya penilaian kinerja kepala sekolah itu kan karena contoh misalnya kepala dinas agak riku nih ketika ada rekomendasi dari yang lebih atas misalnya, misalnya kan ada pressure gitu kan. Ada. Dengan adanya itu, Bang Das tinggal menunjukkan saja. Pak,
yang Bapak titipkan itu kinerjanya Kurang. sekian Iya, Pak. iya. Hanya bisa menduduki Di sekolah ini. sekolah tipe B. Iya. Sok milih bae tipe B kang endi. Paling itu. Oh, Paling itu sok milih bae kepala. iya. Jadi harus bisa melawan kepala dinas itu Pak ya? Ya bukan melawan. Iya, maksudnya dalam arti harus bisa memberikan pemahaman kepada kepala daerah. Kalau saya sih begitu. Pak ini mohon maaf, Mohon Bapak maaf. tadi minta si A ini jadi di sekolah ini. Iya, lakin Bu. Ini rapotnya begini. Ini rapotnya Dia begini. tidak layak gitu bahasanya kan? Makanya saya menganjurkan juga ke kepala dinas yang sekarang idealnya kepala dinas malah harus punya rapot. Tidak siswa saja yang punya rapot. Jadi misalnya musim-musim rotasi sekali kebet Pak. Ketika ada regulasi bahwa ini saya misalnya mengajukan ke SMA mana gitu, tinggal dikebet baik. Kalau mungkin kenapa enggak? Asal sesuai ini, ini loh datanya. Karena ini kan nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi dengan istilah tadi pertanyaan saya bahwa dalam rekrutmen atau seleksi kepala sekolah dipungut gitu ya, atau kepala sekolah itu memberikan sesuatu kepada pejabat di atasnya, apakah itu kepala dinas atau bupati, itu sama sekali tidak benar. Enggak Untuk benar. yang kemarin. Untuk yang kemarin. Ya, yang Untuk kemarin yang itu kemarin clear karena transparan, clear. nilainya ada gitu kan. Kemampuan dia ada, regulasinya juga jelas. Itu juga kan contoh konkretnya. Ada adik saya. Ya adik saya juga kan termasuk di dalamnya kan. Yang kemarin tuh. Yang kemarin itu kan. Orang bilang, oh ya pantas baik aja. Ya para karawano kakaknya orang mungkin dijaluk duit ya kan. MKKS misalnya segala macam. Saya bilang, enggak begitu kata saya itu. Ada panitianya semua, tidak dileng baik. Prestasinya seperti apa, skornya seperti apa. Enggak ada yang ditutupi. Kecuali kalau tesnya ya seperti yang tadi sampaikan di awal. Iya, betul. Kalau tesnya ada tes tulis manual, segala macam. Ya makanya saya sekarang sih tantang pakai komputer zaman kini zaman ujian teknologi apa ya? Iya, tinggal langsung muncul. Kita beralih sedikit ke ini Pak, fenomena tenaga pendidik dan kependidikan dari fungsional ke struktural ini Pak. Sekarang itu banyak sekali. Bukan hanya dulu, sekarang juga masih ada yang awalnya dari fungsional kepala sekolah tiba-tiba jadi struktural kabit, kabit jadi camat dan sebagainya. Dulu kan dulu mungkin regulasinya masih agak terbuka. Sekarang itu kan guru juga terbatas, kepala sekolah terbatas. Bagaimana pendapat saya cukup menentang ini. Angras. Beberapa bulan yang lalu ketika agak ramai hasil mutasi rotasi kemarin, saya sempat ngobrol dengan kepala BKSDM Kang Hilmi. Saya bilang, Kang, saya agak prihatin nih dengan masalahnya apa? Salah satu guru sumber satu juga ada, dan itu potensial di sumber satunya kepindah ke struktural tanpa pemberitahuan ke kepala sekolah dan segala macam. Ya Pak Ketua, makanya yuk kita duduk bareng, kita buat aturan. Emang secara regulasi secara ini ya boleh. Nggak ada masalah Pak ya? Nggak ada masalah. Dari guru nggak ada masalah. Terus struktural jadi dia jadi camat, dia jadi hanya kalau nggak salah ada aturannya itu di dinas induk. Punten, ini koreksi barangkali saya salah. Saya pernah baca tuh hanya di dinas induk contoh. Maksudnya? Yang dari dinas pendidikan, ya di dinas pendidikan. Kan jadi tidak boleh keluar dari situ. Tidak boleh keluar dari situ. Jadi kabit pengangkatan pertama. Ya harus di bidang itu ya di dinas induk. Induk. Itu pengangkatan pertama. Kalau kedua dan ketiga ya bebas lah. Bebas dia kemanapun. Makanya ya punten nih, Angras. Banyak yang bertanya, kenapa sih Din nggak pindah ke struktural atau segala macam? Saya ini bukan berarti saya idealis. Saya pertama daftar itu kan jadi guru. Dengan jadi kepala sekolah pun sebenarnya bukan agak menyimpang sih, tetapi karena masih satu naungan, lah gitu ya. Masih dimaklumi. Makanya saya juga sebenarnya ogah-ogahan jadi kepala sekolah. Tapi ketika bahwa ya duduk di Bobodo sebenarnya sih obrolan kosong dengan Pak Kadistik lama. Sudah dulu katanya, Din, engkau harapan anak sekolah berbasis olahraga. Kepala sekolah kudu sing olahraga. Makanya saya mau. Ternyata begitu jerenganu. Beliaunya pindah, akhirnya buyar. Pak, ini kenapa sih teman-teman kepala sekolah itu
ya katakan kepincut begitu ya, menjadi struktural menurut Pak Didin itu apa yang menjadi penyebab utama mereka itu? Saya baru kaget kemarin loh. Nah, apa dorongannya itu? Ternyata sepele, tunjangannya gede. Tunjangan kinerjanya atau jabatan? Tunjangan jabatan. Kinerjanya gede. Tapi kalau usia kan ini ya Pak? Ya, usia dia kalau kata eselon 3 itu kan 58, itu kan 60 ya 2 fungsional itu. tahun. Tapi tidak pengaruh itu ya? Tidak pengaruh. Karena tunjangan kinerja Ternyata dan jabatan itu. Iya, saya sederhana. Kemarin ada temen yang juga mungkin ke depan mau pindah ke struktural juga. Ente ku apa sih? Kenapa sih pindah ke struktural? Ngapain? Kang Jo, kan tunjangannya kan misalnya 1 juta loh, 12 juta loh kan lumayan ya. Iya. Oh, berarti orientasinya juga kan beda. Iya kan. Kalau saya yang orientasinya apa sederhana, yang kita guru, pendidikannya guru, ya kudu ning guru. Tapi ke depan perlu dibatasi nggak sih Pak? Maksudnya yang saya takutnya banyak lagi Pak. Saya makanya apa yang sudah mau dilakukan oleh teman-teman MKKS? Saya pengennya nanti komunikasi dengan BKSDM. Kan ada bagian teknik juga. Iya, betul. Ada bagian teknik juga, kita akan ngobrol banyak. Kalau begini habis ini. Sebab harus ada regulasi pembatasan yang dinaungi dengan payung hukum yang jelas. Iya. Larang saja, nggak bisa. Kasihan juga Pak yang dari dinas itu Ya kan kalah saing. Karena golongan tahu kalah sendiri, saing. guru itu kan cepet ya. Kalah saing. Ininya nanti ke silap gitu kan. Kalah saing. Saya dari awal yang ngomong bodoh dulu itu. Iya. Ingat saja ini ngobrol saja. Iya. Saya bilang ketika zaman Pak Nunung jadi sekda, ingat saja saya bilang, Pak, saya pindah sih Pak. Rek jadi naon, mau jadi apa? Iya. Pak, saya itu karena latar belakang di kampus saya ikut keterampilan segala macam, saya pengen jadi ajudan bupati Pak. Sederhana pikiran. Sempat kepikiran begitu. Pengen jadi ajudan bupati. Ajudan bupati saya bilang. Bisa, tapi pangkatnya diturunkan dulu. Waktu itu saya udah 4A hampir 4A. Tinggi itu. Iya, masa ajudan bupati. Sekdis itu, eselon 3A itu. Iya, jadi kata gitu Pak, iya nggak sembarangan. Itu saya orang bodoh yang sederhana. Terbersit itu Pak ya? Terbersit itu. Makanya ketika ada kesempatan dan ada tawaran, saya baru mau pindah ke struktural ketika satu sesuai disiplin ilmu saya di bidang olahraga atau di bidang pendidikan. Di luar itu ya biar yang lain sesuai dengan linearitas keilmuannya, jangan dicampur baukan, kan begitu. Jadi kalau ada tawaran Pak Didin untuk ditarik ke struktural masih ada minat nggak Pak? Enggak lah, dulu saya. Misalnya saya dengar kan Bapak dulu pernah ditawari gitu kan, di salah satu bidang di Budparpora dulu kan, karena basicnya di olahraga, akhirnya jadi kepala bidang olahraga di Budparpora misalnya. Gimana Pak? Gini, karena apa? Atau karena jangan-jangan karena tidak punya uang? Ceritanya gini lah. Saya waktu itu kan ditawari juga, bukan ditawari lah. Dia pindah ke struktural. Oke, saya bilang asal ke bidang olahraga atau ke di dinas pendidikan. Tetapi yang muncul waktu itu kan di dinas lain, di OPD lain kan, di OPD lain. Saya nggak ngerti lah permainan atas, saya nggak ngerti lah. Mau nggak kamu misalnya ditempatkannya, loh saya bukan bidang saya Pak. Saya kan inginnya kan manfaat, ilmu saya bisa manfaat juga segala macam. Oh nggak bisa. Akhirnya nggak diambil. Nggak bisa karena ya sudah kalau nggak bisa izin. Saya bilang terima kasih atas tawarannya, saya kembali ke basic semula, jadi guru saja atau jadi kepala sekolah. Dan sejak itu tidak mau lagi. Dan sejak itu saya sudah paham lah secara bahwa iklim struktural begini kan. Dan tidak ada niat lagi. Tidak ada niatan besok lagi. lusa Pak Bupati Imron menawarkan, Pak Dindin, ini dinas pendidikan ini membutuhkan sosok seperti Pak Dindin di bidang ini gitu kan. Enggak lah. Belum ada niatan. Saya sudah tekadkan bulat-bulat bahwa saya tidak akan ke struktural dengan pertimbangan orang berkiprasi di mana saja Kang Ras. Mengabdi gitu ya. Yang namanya ASN itu di mana saja. Oh, di mana saja. Yang penting manfaatnya. Ketika saya merasa dibutuhkan, ketika saya merasa bermanfaat, itu lebih bagus dong. Iya, siap lah. Terima kasih nih Pak Didin. Jadi bukan karena nggak punya uang loh. Iya, betul.
Iya, berapa sih? Berapa sih? Kan begitu. Artinya Iya, punten ya. Tetapi saya akan lebih mendorong secara keilmuan. Iya, oke. Terima kasih nih Pak Didin sudah bincang-bincang dengan kita dengan Radar Cirebon, dengan Iya. podcast Radar Cirebon dari mulai awal karir Pak Didin, dari mulai apa namanya tentang penerimaan siswa baru, tentang apa namanya masa pandemi gitu kan yang sekarang sudah apa namanya pembelajaran tatap muka 100% sampai akhirnya kepada hal-hal secara apa namanya ya di luar ini Iya. tentang isu-isu yang beredar tentang bapak kepala sekolah itu harus bayar uang, harus setor dan sebagainya, termasuk jabatan struktural yang tadinya fungsional ke struktural dan sebagainya gitu kan ya. Mudah-mudahan di obrolan kita ini di podcast Radar Cirebon bisa bermanfaat. Amin. Ya, mudah-mudahan teman-teman masyarakat, tenaga pendidik dan pendidikan di Kabupaten Cirebon juga bisa mengambil hikmah dari obrolan kita. Ya, Di samping terima hiburan juga ada nilai-nilai Iya, pendidikannya iya, lah begitu iya. kan ya. Mudah-mudahan semuanya barokah. Terima kasih Pak Amin. Didin sudah hadir. Ya, Saya terima akhiri kasih. saja nih podcast Kali Gandara dari Cirebon ini. Nanti di lain waktu kita bisa Amin. ngobrol lagi dengan tema Tidak yang lebih kerasa ini menarik. ya. Amin. Ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.